Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Bagi teman-teman yang ingin mencari referensi tentang KB serta pendapat-pendapat para ulama tentang hukum KB, nah di sini saya memberikan referensi buku yang berjudul KB di Mata Para Kiai. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid, kemudian ada Dr. Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, dan juga Burhan Ali dari University of Freiburg. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Smartcon Indonesia, perangkumnya yaitu Toto T. Suparto, dan yang menyunting yaitu Ruslani, dengan jumlah halaman 224 halaman yang terbit pada tahun 2017. Nah, sedikit mengenai buku ini, yaitu KB di dalam buku ini secara prinsipil itu dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga yang sejahtera, yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh, ini sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu bahwa mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Nah, selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemadharatan. Nah, bila dilihat dari ini, maka fungsi KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan ini maka tidak diragukan lagi kebolehannya KB dalam pandangan Islam. Nah, KB di Indonesia ini mempunyai istilah yang umum dipakai, yaitu seperti di dunia internasional, yakni family planning atau Planned Parenthood, seperti yang digunakan oleh IPPF yang berkedudukan di London. Nah, KB ini memiliki arti tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran, dan menentukan jumlah sesuai dengan keadaan kemampuan sesuai serta dengan situasi masyarakat tertentu. Nah, pada dasarnya program keluarga berencana nasional ini tidak hanya berorientasi kepada masalah pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi sebagai upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Nah, KB bukan hanya berkaitan dengan masalah demografi dan alasan-alasan klinis dan medis, akan tetapi juga mempunyai dimensi sosial budaya dan agama, khususnya perubahan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan politis, integratif, dan sosial masyarakat. Hal ini semua untuk memaksimalkan kesepakatan dan dukungan politik pemerintah menjadi bagian integral pembangunan nasional, serta dilaksanakan dan mendapat dukungan masyarakat termasuk tokoh agama. Kemudian di dalam buku ini juga memberikan pendapat dari para ulama, yaitu para ulama yang membolehkan KB ini bersepakat bahwa yang dibolehkan itu menurut syariat adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan yang sementara. Jadi atas dasar kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan atau maslahat keluarga. Nah, dengan demikian KB di sini itu mempunyai arti sama dengan tamdhimun nasl atau pengaturan keturunan. Nah, sejauh pengertiannya, tamdhimun nasl ini berbeda dengan tahdidun nasl atau pembatasan keturunan dalam arti pemandulan dan aborsi, maka KB yang seperti itu dilarang. Kemudian untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang harus dilakukan melalui ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Allah telah memberikan manusia anugerah berupa akal budi, hati, dan kreativitas yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan di muka bumi. Nah, Allah hanya menyediakan bahan dan bekalnya. Selebihnya manusia wajib berikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, buku ini selain memuat berbagai pendapat para ulama atau kiai, juga memunculkan sisi lain dari KB, termasuk dari pandangan dunia barat, kemudian KB dalam pandangan medis, kemudian dijelaskan secara sistematis dan ditulis juga secara jelas. Nah,
Sehingga menurut saya buku ini sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman yang ingin mencari referensi tentang keluarga berencana, karena di dalamnya memuat banyak pendapat para ulama, kemudian bukan hanya dari segi Al-Qur'annya saja, akan tetapi juga dari segi medis juga dipaparkan dalam hal tersebut. Antara medis dengan Al-Quran ini sangat berkaitan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.